Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Nopitria dari SD Negeri 1 Pendopo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Empat-Lawang akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya berada di kelas 9.16. Fasilitator saya Bapak Ahmad Sutardi, pengajar praktik saya Ibu Siska Sari Oktavia. Tujuan pembelajaran pada demonstrasi kontekstual 1.3 adalah CGP diharapkan dapat mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif. Pendekatan AI atau Appreciative Inquiry adalah metode yang positif dan membangun untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan perubahan di sekolah. Daripada fokus pada masalah dan kesalahan, metode ini berpusat pada pencarian kekuatan, pencapaian, dan aspirasi yang ada di sekolah. Metode yang digunakan adalah bagja. Bagja B, buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Terakhir A. Atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak saya adalah membentuk generasi pelajar Pancasila yang merdeka belajar untuk masa depan bangsa yang lebih unggul dan bermartabat. Komponen visi yang saya susun, pertama, membentuk generasi pelajar Pancasila, menunjukkan pentingnya mendidik generasi muda dengan prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi, yaitu beriman, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Komponen kedua, merdeka belajar, merujuk pada kebebasan dalam belajar yang mencakup pendekatan pendidikan yang lebih inklusif dan berfokus pada pembelajaran siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka. Siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat, belajar mandiri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Komponen ketiga, masa depan bangsa yang lebih unggul. Menciptakan masa depan yang lebih baik bagi negara Indonesia. Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda diharapkan dapat membawa perubahan positif, inovasi, dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Komponen visi 4, bermartabat, menekankan pentingnya melibatkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moral dalam pendidikan. Generasi yang terdidik dengan bermartabat diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang bermartabat, menghormati hak asasi manusia, dan berperilaku etis. Secara keseluruhan, visi ini mencerminkan komitmen untuk mendidik generasi muda Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan kebebasan dalam belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mengarahkan mereka untuk menuju pembangunan bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Selanjutnya, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan adalah tindakan nyata yang diambil untuk mencapai visi tersebut. Prakarsa perubahan bisa berupa pengembangan program pendidikan baru, peningkatan metode pengajaran, perubahan dalam manajemen sekolah, atau tindakan lain yang mendukung pencapaian visi sekolah. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang saya buat, mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan bagjanya, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang menjadi kebutuhan dan harapan utama murid dalam proses pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Mengadakan survei atau wawancara dengan murid untuk mengidentifikasi masalah belajar, minat, dan bakat serta aspirasi mereka dalam pembelajaran. 2. Membentuk kelompok kerja yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua untuk mengidentifikasi permasalahan dan tujuan bersama. A. Ambil pelajaran atau discover.
Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam preferensi, gaya belajar, dan kebutuhan individual murid? Tindakan yang dilakukan: 1. Melakukan observasi kelas untuk melihat cara murid belajar dan berinteraksi dengan materi. 2. Menggunakan alat-alat penilaian seperti tes keterampilan, wawancara individu, atau analisis portofolio untuk menggali lebih dalam karakteristik murid. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran yang ideal menurut perspektif murid dapat direalisasikan? Tindakannya: 1. Mengadakan sesi diskusi dengan murid untuk menggali ide dan impian mereka tentang pembelajaran yang lebih baik. 2. Membuat peta visi yang mencerminkan tujuan pembelajaran yang diinginkan berdasarkan masukan dari murid. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, bagaimana cara merancang pengalaman pembelajaran yang memadukan impian murid dengan kurikulum yang ada? Tindakan yang dilakukan: 1. Mengembangkan rencana pembelajaran yang berfokus pada integrasi aspirasi murid dalam kurikulum. 2. Menyusun sumber daya dan materi pembelajaran yang mendukung tujuan yang telah ditetapkan. A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah dirancang untuk memberikan pengalaman yang relevan dan bermakna bagi murid? Tindakan yang dilakukan: 1. Melaksanakan pengajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat, memastikan keterlibatan aktif murid. 2. Terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap rencana pembelajaran dan melakukan perubahan jika diperlukan berdasarkan umpan balik dari murid dan hasil pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.